Pada suatu pagi yang cerah, Khalifah Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas dengan tantangan baru. Abu Nawas, kata sang raja sambil tersenyum, aku punya 5 pertanyaan sulit. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, kau harus menjalani hukuman kecil. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Yang mulia, aku siap menerima tantanganmu, asalkan pertanyaannya tidak tentang matematika. Karena itu kelemahanku. Semua orang di istana tertawa mendengar kelakar Abu Nawas. Khalifah mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang lebih berat dari gunung, tetapi lebih ringan dari bulu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang lebih berat dari gunung adalah janji yang tak terpenuhi, tetapi lebih ringan dari bulu adalah janji yang ditepati dengan hati yang ikhlas. Semua orang di istana bertepuk tangan mendengar jawaban cerdas itu. Pertanyaan kedua datang. Apa yang lebih cepat dari kilat tetapi tak pernah bergerak? Tanya Khalifah. Abu Nawas merenung sejenak lalu berkata, pikiran, yang mulia. Pikiran dapat menjelajahi dunia dalam sekejap, meski tubuh kita tetap diam di tempat. Khalifah mengangguk, terkesan dengan kebijaksanaan itu. Pertanyaan ketiga menjadi lebih sulit. Apa yang lebih besar dari langit, tetapi bisa dimuat dalam hati manusia? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Keimanan, yang mulia. Ia lebih besar dari langit, tetapi hanya hati manusia yang bisa menampungnya. Suasana di aula istana menjadi hening, semua orang termenung dengan jawaban tersebut. Khalifah melanjutkan dengan pertanyaan keempat. Apa yang tak bisa dilihat, tetapi selalu mengikuti kita? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, bayangan kita sendiri. Yang mulia, ia ada dimanapun kita berada, meskipun kadang kita tak menyadarinya. Khalifah tertawa mendengar jawaban itu, dan suasana kembali santai. Akhirnya, Khalifah mengajukan pertanyaan terakhir, yang dianggap paling sulit. Apa yang selalu ada, meskipun tak pernah terlihat? Abu Nawas menjawab dengan nada serius, harapan, yang mulia. Ia selalu ada dalam hati manusia, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Jawaban itu membuat Khalifah terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum bangga. Khalifah berdiri dan berkata, Abu Nawas, kau selalu membuatku kagum. Kau telah menjawab semua pertanyaanku dengan sempurna. Sebagai hadiahnya, aku memberimu tanah subur di tepi sungai untuk kau kelola. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, terima kasih yang mulia. Tanah ini akan kupergunakan untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Setelah mendapatkan tanah itu, Abu Nawas tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Ia mengubahnya menjadi kebun komunitas di mana semua orang bisa bercocok tanam. Rakyat Baghdad merasa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas yang selalu menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan bersama. Kisah kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan Khalifah menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Bahkan anak-anak kecil mulai menghafalkan pertanyaan dan jawaban tersebut sebagai pelajaran moral tentang kebijaksanaan dan harapan. Setelah kebun komunitas Abu Nawas berkembang, beberapa orang kaya di Baghdad mulai merasa iri. Mereka berpendapat bahwa Abu Nawas hanya mencari popularitas dengan cara membantu rakyat miskin. Salah satu dari mereka, seorang pedagang kaya bernama Al-Fadil, memutuskan untuk menantang Abu Nawas. Jika dia benar-benar bijak, mari kita lihat apakah dia bisa menjawab tantanganku, katanya kepada para warga. Al-Fadil mendatangi kebun komunitas itu dengan membawa sekantong penuh benih. Abu Nawas, jika engkau benar-benar cerdas, buktikan bahwa kau bisa menumbuhkan tanaman dari benih yang akan kuberikan ini, katanya dengan nada menantang. Abu Nawas memandang benih itu dan berkata, tentu saja aku akan menanamnya, tetapi aku ingin kau bersabar, karena hasilnya mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Abu Nawas lalu memanggil warga dan mengumumkan, benih ini akan kutanam di kebun komunitas, tetapi kalian harus tahu bahwa benih ini mungkin tidak akan tumbuh. Karena seperti dalam hidup, tidak semua harapan berbuah, terutama jika berasal dari niat yang salah. Warga terdiam, memahami pesan mendalam yang disampaikan Abu Nawas. Setelah beberapa minggu, seperti yang sudah diduga Abu Nawas, benih tersebut tidak tumbuh. Abu Nawas lalu memanggil Al-Fadil dan berkata, lihatlah, ini hasil dari benih yang kau berikan. Apakah kau ingin tahu mengapa tidak ada yang tumbuh? Al-Fadil dengan penasaran menjawab, kenapa? Abu Nawas tersenyum dan berkata, karena benih yang kau berikan sudah direbus terlebih dahulu. Kau ingin menantangku dengan sesuatu yang mustahil. Warga yang mendengar hal itu tertawa dan mulai mengejek Al-Fadil.
Kau mencoba menipu Abu Nawas, tetapi malah mempermalukan dirimu sendiri, kata salah satu warga. Al-Fadil merasa malu dan meninggalkan kebun komunitas tanpa berkata apa-apa. Abu Nawas, bagaimanapun, meminta warga untuk tidak mempermalukan Al-Fadil lebih lanjut. Semua orang bisa belajar dari kesalahan, katanya dengan bijak. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin dihormati. Banyak orang kaya yang sebelumnya memandang rendah kebun komunitas itu kini mulai mendukungnya. Bahkan, mereka menyumbangkan bibit tanaman, alat berkebun, dan bahan makanan untuk membantu rakyat miskin. Abu Nawas seperti biasa menerima bantuan itu dengan hati yang lapang. Khalifah yang mendengar tentang insiden itu memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, bagaimana kau bisa tetap tenang ketika orang-orang mencoba mempermalukanmu? Tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab, Yang mulia, dalam setiap tantangan ada pelajaran. Jika aku membalas kemarahan dengan kemarahan, aku tidak akan belajar apapun. Tetapi jika aku membalas dengan kebaikan, semua orang bisa memetik pelajaran. Khalifah terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberinya gelar kehormatan, penjaga hati dan akal. Dengan gelar ini, Abu Nawas semakin dikenal sebagai tokoh yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar untuk rakyatnya. Kebun komunitas itu kini menjadi tempat berkumpul warga Baghdad, tidak hanya untuk bercocok tanam, tetapi juga untuk mendengar cerita-cerita bijak dari Abu Nawas. Setiap malam, ia duduk di tengah kebun, berbagi kisah penuh pelajaran dengan rakyatnya. Kebun itu pun diberi nama Kebun Hikmah Abu Nawas. Keberhasilan Abu Nawas dengan kebun hikmah menarik perhatian seorang penasihat istana yang iri, bernama Wazir Umar. Ia merasa terancam oleh popularitas Abu Nawas di kalangan rakyat dan juga di hadapan Khalifah. Dalam sebuah pertemuan istana, Wazir Umar berkata kepada Khalifah, Yang mulia, aku mendengar kabar bahwa Abu Nawas menyimpan harta yang ia dapatkan dari rakyat di kebunnya. Apakah ini benar? Tidakkah ini menunjukkan bahwa dia memanfaatkan rakyat untuk keuntungan pribadinya? Khalifah, yang terpengaruh oleh ucapan Wazir Umar, memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan bahwa tuduhan ini tidak benar. Jika tidak, aku terpaksa mengambil kembali kebun itu darimu, katanya. Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, Yang mulia, berikan aku waktu 3 hari untuk membuktikan kebenarannya. Abu Nawas kembali ke kebunnya dan memikirkan cara untuk membersihkan namanya. Ia menyusun rencana cerdik. Pada malam hari, ia mengajak para warga untuk menggali lubang besar di tengah kebun. Ketika warga bertanya untuk apa lubang itu, Abu Nawas menjawab, Ini akan menjadi bukti untuk Yang Mulia bahwa kebun ini bukan tempat menyimpan harta. 3 hari kemudian, Khalifah dan Wazir Umar datang ke kebun untuk memeriksa. Abu Nawas menunjukkan lubang besar itu kepada mereka. Yang mulia, inilah seluruh harta yang kami miliki, katanya sambil menunjuk lubang yang kosong. Kami menggali lubang ini bukan untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi untuk menanam pohon yang besar, simbol harapan kami. Khalifah merasa terkesan dengan penjelasan itu dan memutuskan untuk menguji Wazir Umar. Jika kau yakin Abu Nawas menyembunyikan harta, kau sendiri harus turun ke lubang itu dan memeriksa. Wazir Umar, yang malu tetapi tidak punya pilihan, terpaksa masuk ke dalam lubang. Setelah beberapa saat, ia keluar dengan tangan kosong dan wajah merah padam. Khalifah tertawa terbahak-bahak. Wahai Wazir Umar, kau telah menuduh tanpa bukti. Dan Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu. Khalifah kemudian memerintahkan agar Wazir Umar meminta maaf kepada Abu Nawas di hadapan semua warga. Dengan berat hati, Wazir Umar melakukannya dan warga bersorak gembira. Namun, tantangan bagi Abu Nawas belum berakhir. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang dari negeri tetangga datang ke Baghdad dengan karavan penuh barang dagangan. Pedagang itu mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas dan ingin mengujinya. Ia membawa seekor ayam jantan dan berkata, Abu Nawas, jika engkau benar-benar bijak, beritahu aku berapa banyak telur yang akan dihasilkan ayam ini dalam sebulan. Abu Nawas memandang ayam jantan itu dan tersenyum. Wahai pedagang, ayam jantanmu ini istimewa sekali. Jika kau memberinya waktu sebulan penuh untuk bertelur, aku yakin ia akan menghasilkan lebih banyak telur daripada yang pernah kau bayangkan. Pedagang itu bingung dan berkata, tapi ayam jantan tidak bisa bertelur. Abu Nawas tertawa. Benar sekali. Jadi pertanyaanmu adalah pertanyaan mustahil, dan jawabanku pun hanya bisa bersifat kiasan. Pedagang itu akhirnya mengakui kekalahan dan berkata, kau benar-benar orang yang bijak, Abu Nawas. Aku tidak bisa menandingimu.
Ia kemudian menghadiahkan salah satu barang dagangannya, sebuah kain sutra, sebagai tanda penghormatan. Abu Nawas menerimanya dengan rendah hati dan memberikannya kepada salah seorang warga yang membutuhkan. Kisah kecerdikan Abu Nawas terus tersebar luas, hingga para pelancong dari negeri jauh datang ke Baghdad hanya untuk bertemu dengannya. Setiap tantangan yang datang dihadapinya dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, menjadikan Abu Nawas legenda hidup yang dikenang sepanjang masa. Suatu hari, seorang utusan dari negeri Persia tiba di istana Baghdad. Utusan itu, seorang pria tinggi berwibawa bernama Jalal, membawa pesan dari Raja Persia kepada Khalifah Harun al-Rashid. Yang mulia, kata Jalal, raja kami mendengar tentang kecerdasan seorang bernama Abu Nawas. Raja ingin menguji apakah ia benar-benar secerdas yang dikatakan. Khalifah tersenyum penuh percaya diri, menjawab, Abu Nawas selalu siap menghadapi tantangan. Jalal menyerahkan kotak kayu kecil yang terkunci rapat kepada Khalifah. Yang mulia, ini adalah tantangan pertama. Abu Nawas harus membuka kotak ini tanpa kunci, tetapi tanpa merusaknya. Jika ia gagal, raja kami akan menganggap Baghdad tidak memiliki orang yang benar-benar cerdas. Khalifah segera memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah menunjukkan kotak itu dan menjelaskan tantangan tersebut. Abu Nawas memandangi kotak itu sejenak, lalu tersenyum. Yang mulia, katanya, biarkan aku membawa kotak ini ke kebun hikmah. Aku butuh waktu untuk mempelajarinya. Khalifah mengizinkannya, dan Abu Nawas membawa kotak itu pulang. Di kebun hikmah, Abu Nawas memeriksa kotak itu dengan hati-hati. Ia menyadari ada celah kecil di salah satu sisinya. Dengan bijak, ia memasukkan sebuah jarum ke dalam celah itu dan menekan, membuat mekanisme rahasia di dalamnya terbuka. Kotak itu pun terbuka tanpa kerusakan. Di dalamnya terdapat secarik surat dari Raja Persia yang bertuliskan, jika kau bisa membuka ini, maka kau telah lulus ujian pertama. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan kotak yang sudah terbuka kepada Jalal. Inilah kotak yang kau berikan, katanya. Jalal terkejut dan kagum. Baiklah, katanya, kau telah lulus ujian pertama. Kini tantangan kedua menunggumu. Kau harus membuat sesuatu yang bisa terlihat besar tetapi tak memiliki berat sama sekali. Tantangan ini membuat Abu Nawas berpikir keras. Ia kembali ke kebun hikmah dan di sana ia mengumpulkan beberapa anak kecil. Ia meminta mereka untuk membawa balon besar dan meniupnya hingga mengembang. Inilah jawabanku, kata Abu Nawas kepada warga. Balon ini besar, tetapi tak memiliki berat yang berarti. Ketika Jalal melihat balon itu, ia terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas. Luar biasa, katanya. Kau telah lulus ujian kedua, tetapi tantangan terakhir akan jauh lebih sulit. Jalal mengeluarkan gulungan kain putih kosong dan berkata, tulis sesuatu di kain ini yang membuatku tertawa, menangis dan merenung sekaligus. Abu Nawas mengambil gulungan kain itu dan menulis sebuah kalimat sederhana. Segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita nikmati hari ini akan berlalu, tetapi kebahagiaan dan kesedihan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Ketika Jalal membaca itu, ia tertawa, menangis dan termenung. Jalal kembali ke Persia dan menceritakan semua tantangan yang telah dilalui Abu Nawas kepada rajanya. Raja Persia mengirim pesan hormat kepada Khalifah, mengakui bahwa Baghdad memiliki orang paling cerdas di dunia. Khalifah dengan bangga berkata kepada Abu Nawas, kau bukan hanya pelindung rakyat, tetapi juga penjaga kehormatan Baghdad. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya dihormati di Baghdad, tetapi juga di negeri-negeri lain. Banyak utusan dari berbagai kerajaan datang untuk menemuinya, mencari kebijaksanaan dan inspirasi. Kebun hikmah menjadi pusat pengetahuan, tempat orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul untuk belajar dari Abu Nawas. Keharuman nama Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Sultan dari negeri Samudra, sebuah negeri yang terletak jauh di seberang lautan. Sultan negeri Samudra adalah orang yang penuh rasa ingin tahu dan menyukai teka-teki. Ia mengirim utusannya ke Baghdad untuk mengundang Abu Nawas secara langsung. Utusan itu berkata kepada Khalifah, Yang mulia, Sultan kami ingin mengundang Abu Nawas ke istana untuk menghadapi serangkaian teka-teki yang bahkan para bijak kami tak mampu pecahkan. Khalifah dengan bangga mengirim Abu Nawas sebagai duta kehormatan Baghdad. Abu Nawas, kau membawa nama baik negeri ini. Pergilah dan buktikan bahwa Baghdad adalah tanah para cendekia. Abu Nawas menaiki kapal besar yang disediakan oleh utusan negeri Samudra, memulai perjalanan panjang melintasi lautan. Perjalanan itu tidak mudah. Di tengah lautan, kapal mereka dihantam badai besar.
Para pelaut panik, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia berkata, "Kita harus mengurangi beban kapal agar tetap terapung." Dengan kecerdasannya, ia memimpin para pelaut untuk membuang barang-barang yang tidak perlu, hingga akhirnya kapal selamat dari badai. Setelah beberapa minggu, mereka tiba di negeri samudra. Sultan menyambut Abu Nawas dengan megah. "Abu Nawas, kau telah datang jauh-jauh. Sekarang, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika kau berhasil, kau akan membawa pulang hadiah yang tak ternilai. Tetapi jika gagal, kau harus tinggal di sini selamanya sebagai penasihatku." Teka-teki pertama yang diberikan Sultan adalah sebuah pertanyaan. Ia menunjukkan seekor ikan yang masih hidup dan berkata, "Katakan padaku, apakah ikan ini berasal dari air asin atau air tawar?" Abu Nawas memandang ikan itu sejenak, lalu meminta semangkuk air. Ia meletakkan ikan itu di mangkuk, dan ikan itu tampak menggeliat gelisah. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "ikan ini berasal dari air asin, karena ia tidak nyaman di air tawar." Sultan tersenyum puas. Teka-teki kedua lebih rumit. Sultan memberikan sebuah gulungan kertas kosong dan berkata, "Tulis sesuatu di sini yang membuatku bahagia sekaligus sedih dalam waktu bersamaan." Abu Nawas menulis kalimat singkat, "Ini pun akan berlalu." Ketika Sultan membacanya, ia tertawa tetapi juga termenung, mengakui bahwa kehidupan selalu berubah. Sultan akhirnya memberikan teka-teki terakhir. Ia menunjukkan sebuah pohon besar di taman istananya dan berkata, "Abu Nawas, buatlah pohon ini berjalan tanpa memindahkannya." Abu Nawas tersenyum dan mengajak Sultan berjalan ke arah pohon itu. "Lihatlah, Yang Mulia, pohon itu berjalan menuju kita karena kita yang bergerak mendekatinya." Sultan tertawa terbahak-bahak, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sultan begitu terkesan dengan Abu Nawas hingga memberinya hadiah berupa peti emas dan permata, serta kapal yang lebih besar untuk kembali ke Baghdad. Sebelum pulang, Abu Nawas meminta izin untuk berjalan-jalan di pasar negeri samudra. Di sana, ia melihat rakyat yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan meski Sultan begitu kaya. Abu Nawas kembali ke istana Sultan dan berkata, "Yang Mulia, hadiah yang kau berikan padaku sangatlah berharga. Tetapi aku ingin memohon satu hadiah lagi. Izinkan aku memberikan sebagian hadiah ini kepada rakyatmu yang membutuhkan." Sultan tertegun, tetapi ia mengabulkan permintaan itu. Rakyat negeri samudra bersorak gembira, memuji kebijaksanaan dan kebaikan hati Abu Nawas. Setelah menyelesaikan misinya, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kapal besar dan penuh cerita. Khalifah menyambutnya dengan bangga. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kau bukan hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Kau adalah kebanggaan Baghdad dan seluruh dunia." Dalam perjalanan pulang dari negeri samudra, kapal Abu Nawas melintasi wilayah lautan yang dikenal sebagai perairan bajak Laut Merah. Para pelaut sudah memperingatkan Abu Nawas bahwa kawasan itu sangat berbahaya, tetapi Abu Nawas menenangkan mereka. "Kita tetap waspada, tetapi jangan sampai ketakutan membuat kita lupa berpikir jernih," katanya. Benar saja, tak lama kemudian sebuah kapal besar dengan layar hitam muncul di kejauhan. Itu adalah kapal bajak laut yang terkenal kejam, dipimpin oleh seorang kapten bernama Barak si Serigala Laut. Kapten Barak dikenal licik dan tidak pernah meninggalkan mangsa tanpa merampas harta mereka. Kapal bajak laut mendekat dan Barak berteriak, "Serahkan semua harta yang kalian bawa, atau kami akan menenggelamkan kapal kalian." Para pelaut Abu Nawas panik, tetapi Abu Nawas melangkah maju dan berbicara dengan tenang. "Kapten Barak, kau adalah penguasa laut yang hebat, tetapi bukankah lebih bijak jika engkau memenangkan sesuatu tanpa pertempuran?" Barak tertawa mengejek. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Aku akan memberimu teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menyerahkan seluruh harta kami tanpa perlawanan. Tetapi jika kau gagal, kau harus membiarkan kami pergi." Barak yang sombong merasa tertantang dan menyetujui usulan itu. Abu Nawas memberikan teka-teki pertamanya. "Kapten, ada sesuatu yang lebih kuat dari baja tetapi lebih rapuh dari kaca. Apakah itu?" Barak berpikir keras, tetapi tidak bisa menjawab. Akhirnya ia menyerah. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jawabannya adalah janji. Jika dijaga, ia tak tergoyahkan. Tetapi jika dilanggar, ia hancur." Merasa dipermalukan, Barak menuntut teka-teki lain. Abu Nawas memberikan yang lebih sulit. "Aku memiliki sesuatu yang bisa memenuhi seluruh dunia, tetapi tak memiliki bentuk. Apakah itu?"
Barak kembali berpikir, tetapi akhirnya menyerah lagi. Jawabannya adalah imajinasi, kata Abu Nawas. Akhirnya, Barak menyerah dan memutuskan untuk membiarkan Abu Nawas dan kapal mereka pergi. Namun, sebelum pergi, Abu Nawas memberi Barak nasihat. Kapten, kau memiliki keberanian dan kekuatan yang besar. Jika kau gunakan itu untuk melindungi kapal-kapal kecil daripada merampoknya, kau akan menjadi legenda yang dihormati, bukan ditakuti. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati Barak, yang kemudian berjanji untuk berubah.